Selamat pagi, saya Pater Ronaldo Lubis dengan NIM C0C020025 dengan Prodi D3 Akuntansi ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Ramalan Penjualan atau Analisis Tren. Anggaran penjualan merupakan langkah awal dalam menyiapkan anggaran induk karena volume penjualan yang diestimasi mempengaruhi hampir semua item-item lainnya dalam anggaran induk. Anggaran penjualan juga merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Karena itu, anggaran penjualan disebut anggaran kunci. Ellen Christina DKK tahun 2001 mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Unsur anggaran. Dari pengertian tersebut, nampaklah bahwa anggaran mempunyai 5 unsur, yaitu 1. Rencana. Ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Kedua, anggaran juga merupakan suatu rencana karena anggaran merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Ketiga, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Keempat, dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit atau kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang aneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit rupiah. 5. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam anggaran adalah taksiran-taksiran atau forecast tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Ada 2 jenis anggaran perusahaan, yakni 1. Anggaran perusahaan yang bersifat komprehensif atau disebut comprehensive budget. Adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, maupun administrasi. Kedua, anggaran perusahaan yang bersifat parsial atau disebut partial budget adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan, misal terbatas pada kegiatan pemasaran saja, atau produksi saja, atau keuangan saja. Adapun karakteristik umum anggaran adalah 1. Dinyatakan dalam suatu keuangan dan satuan selain keuangan. Kedua, umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Ketiga, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Dalam kaitannya dengan masalah jangka waktu atau periode, anggaran atau budget dikenal dengan 2 macam anggaran, yaitu 1. Anggaran strategis atau strategic budget ialah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu jangka waktu yang melebihi 1 periode akuntansi atau melebihi 1 tahun. Kedua, anggaran taktis atau tactical budget ialah anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu 1 periode akuntansi atau kurang. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang.
Kedua, untuk memasukkan kebijaksanaan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan atau misalnya dalam rencana pemasaran. Ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Keempat, untuk memudahkan pengawasan manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Untuk bisa melakukan perakiraan secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran penjualan. Secara garis besar, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, faktor-faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Kedua, faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Kesimpulannya, pertama, pada perhitungan dengan metode least square sangat diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Kedua, manajemen perlu menggunakan metode kuadrat terkecil dalam membuat peramalan atau forecast penjualan karena metode ini sangat teliti dalam mendeskripsikan angka-angka dalam perhitungan dan dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian data, membuat data semakin akurat, serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan. Ketiga, melakukan kerjasama yang baik antara tim penjualan dan manajemen terkait agar pencapaian target terpenuhi secara setiap bulannya. Keempat, manajemen tetap berupaya untuk menjaga citra perusahaan dan produk dengan cara melakukan kegiatan yang menarik minat pelanggan dalam menjaga kepercayaan serta kepuasan. Demikianlah hasil dari presentasi tugas individu saya. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Saya Rudi, selamat pagi.